Tidaklah Amin Rais namanya kalau tidak menohok, menghentak, dan menyindir halus dan tajam pernyataannya. Apa yang dikemukakan Amin Rais ini tampaknya memang terkait dengan situasi bangsa sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Mengawali pertemuan kita ini, saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita mendapat perlindungan darinya dan semoga kita diberinya keberkahan hidup. Sahabat BN, sebuah sindiran tajam dan halus, sebuah pernyataan menohok kembali dilontarkan oleh Ketua Dewan Syura Partai Umat Profesor Dr. Haji Amin Rais. Dia mengatakan antara lain, di dalam Partai Umat menentukan baca pres bakal calon presiden dalam Rakernas Partai Umat, dia tidak akan berpatokan kepada seorang tokoh yang bisa masuk got, keluar got, yang bisa gendong anak, dan yang bisa bagi-bagi sepeda. Kita baca sebuah berita yang diturunkan Kompas dalam hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul soal Capres Amin Rais .2. Kita tidak cari yang dihai gendong anak, bagi-bagi sepeda, keluar masuk got. Berita Kompas ini tanggal 12 Februari 2023. Jakarta Kompas.com. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengatakan partainya enggan mencari figur calon presiden hanya berdasarkan pencitraan semata. Menurutnya, Partai Umat ingin mencari figur yang benar-benar memiliki visi untuk masa depan Indonesia. Ya, jadi kita memang tidak boleh memilih seseorang yang hanya karena lihai di dalam image building, yaitu pada pesona. Menggendong-gendong anak, bagi-bagi sepeda, dan masuk ke got, muncul lagi. Kemudian bagi-bagi sembako malam hari, dan buang-buang hadiah di sepanjang jalan sehingga rakyat memburu hadiah itu sikut-sikutan dan menikmati. Kata Amin saat konferensi pers secara daring Minggu 12 Februari 2023. Semoga tidak seperti itu, insya Allah, tambahnya. Jadi di sini kita melihat sindiran halus dan tajam Amin Rais ini, tentu kita sudah dapat menebak kemana arahnya. Dan memang Partai Umat tampaknya sekarang sedang menjadi pusat perhatian. Dan Partai Umat tampaknya salah satu partai yang baru lolos verifikasi faktual, yang tampak sangat menyeruak. Bahkan publik mengatakan Partai Umat ini bisa menerobos jantung Partai PAN yang dulu juga dilahirkan oleh Amin Rais. Dan besar kemungkinan Partai Umat ini mengancam Partai PAN untuk semakin sulit menembus gerbang DPR RI di Senayan. Dan Partai Umat
banyak diramalkan para pengamat akan lolos nanti ke Senayan. Namun demikian, tentu kita lihat nanti hasil faktanya pada pemilu 2024. Namun sekali lagi, Amin Rais pada Partai Umat ini memang benar-benar jadi magnet yang begitu membuat Partai Umat tampak tajam, kritis, dan benar-benar berjuang dalam hal seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kita lanjutkan sahabat Ben, membaca berita ini. Capres yang kelak diusung Partai Umat, imbunya, harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pihak luar, sehingga dapat melindungi kedaulatan bangsa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita, kalau kata Pak Ketum itu, jadi negara komprador ya, yang melayani kepentingan di luar ujarnya. Pak Ketum yang dimaksudkan itu Pak Ketum Partai Umat. Mantan Ketua MPR ini mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya memiliki sumber daya alam atau SDA yang mampu beri sendiri. Namun, ia melihat SDM Indonesia justru digunakan lebih besar untuk kepentingan luar negeri dibandingkan bangsa sendiri. Jelas sekali kita amat sangat peka dalam hal kezaliman yang terjadi itu. Bagaimana kita punya sumber daya alam yang melimpah-limpah. Apakah itu batu bara, minyak, mineral. Kemudian juga ada hutan dan lain-lain itu, sepertinya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Digotong ke luar negeri. Sisanya untuk bangsa yang kembang kempis. Dan terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. Tekan amin. Adapun sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Ridho Ramadi menyebutkan bahwa partainya akan mengundang 3 bakal capres, yaitu Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, dan Prabowo Subianto hadir dalam Rakernas Partai Umat. 2 orang yaitu Anies dan Gatot disebut sudah mengkonfirmasi kehadirannya. Sementara Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mendapatkan konfirmasi. Ketiga orang itu disebut akan memaparkan presentasinya soal Indonesia di masa depan. Partai Umat disebut juga akan menggali lebih dalam terkait visi misi ketiganya untuk Indonesia. Untuk baca pres tersebut supaya kita gali gagasan-gagasan ide-idenya, visi dan misi untuk Indonesia di masa mendatang. Itu kita akan buat satu forum di mana nanti Pak Anies, Pak Gatot atau Pak Prabowo bisa menyampaikan dalam 30 menit itu pemaparan-pemaparan beliau. Kita ingin dengar yang akan kita sebarluaskan, akan kita broadcast juga ketika acara nanti di Rakernas, ungkap Ridho. Sahabat BN, tidaklah Amin Rais namanya kalau tidak menohok, menghentak, dan menyindir halus dan tajam pernyataannya. Sekali lagi, apa yang dikemukakan Amin Rais ini tampaknya memang terkait dengan situasi bangsa sekarang ini. Dan terkait juga dengan kondisi politik Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dan rakyat atau publik sekarang tentu menunggu hasil Rakernas ini. Dan rakyat juga menunggu sikap kritis Amin Rais di dalam Partai Umat menentukan siapa tokoh yang akan didukung dan diusungnya nanti untuk Capres 2024. Dan kita tentu telah dapat melihat bahwa Amin Rais dan Partai Umat
di dalam menyikapi situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini, memang kelihatannya tidak ada tering aling-aling sedikit pun. Dan dia punya keberanian yang begitu tampak realistis di dalam menyorot apa-apa yang sedang terjadi di negeri ini. Yang jelas, Amin Rais tampaknya benar-benar ingin tokoh yang akan memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Tokoh yang punya visi dan misi dan punya ide-ide dan gagasan yang benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara dalam artian yang hakiki. Tidak ingin dia Partai Umat sempat terjebak nanti mengusung dan mendukung tokoh yang hanya berlabelkan pencitraan semata. Tetapi apakah mampu nanti Partai Umat mewujudkan apa yang telah dikemukakan oleh Amin Rais ini? Kita tentu belum bisa percaya sebelum Partai Umat memutuskan untuk mencalonkan dari Partai Umat nanti tokoh yang benar-benar menyahuti kepentingan bangsa dan negara ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.